Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Simak baik-baik pembahasan berikut ini. Di dalam pembahasan makanan dan minuman halal dan haram, terdapat kompetensi dasar dan indikator-indikatornya. Untuk kompetensi dasar sendiri pada 1.7 ada meyakini manfaat mengonsumsi makanan halalan thayyiban dan mudarat mengonsumsi makanan haram. Pada 2.7 menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram. Pada 3.7 menganalisis ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Untuk indikator-indikatornya sendiri ada 1. Membiasakan mengonsumsi makanan halal. 2. Menunjukkan disiplin dan hati-hati dalam memilih makanan. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman halal. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman haram. Yang kelima, menjelaskan akibat buruk mengonsumsi makanan dan minuman haram. Yang keenam, menyimpulkan sebab-sebab yang melatar belakangi makanan menjadi halal dan haram. Selanjutnya, pengertian tentang makanan dan minuman halal dan haram. Makanan dan minuman halal merupakan makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan ajaran syariatnya. Untuk makanan dan minuman haram, yaitu makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan ajaran syariatnya. Selanjutnya ada dalil makanan dan minuman yang halal dan haram. Untuk dalil makanan dan minuman yang halal terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Untuk dalil makanan dan minuman haram terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya ada jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu ada makanan dalam proses memasak atau pengolahannya seperti disembelih sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, makanan yang telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, makanan tidak didapatkan dari cara-cara yang tidak baik seperti mencuri, mencopet, merampas, dan lain sebagainya. Yang keempat, makanan itu sendiri yakni tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, makanan yang tidak kotor dan tidak jijik. Yang keenam yaitu makanan tidak mendatangkan mudharat. Adapun jenis-jenis makanan haram. Yang pertama ada makanan yang menimbulkan mudharat. Yang kedua ada makanan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal. Cara-cara yang tidak halal itu seperti hasil curian, rampasan, hasil palak, korupsi, riba, dan cara-cara lain yang dilarang agama. Yang ketiga ada makanan yang terkena najis. Yang keempat ada hewan yang mati. Hewan yang mati itu karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas lainnya. Yang kelima ada binatang-binatang yang hidup di dua alam. Contohnya seperti katak, buaya, kura-kura, dan lain sebagainya. Yang keenam ada daging hewan yang disembelih atau dihidangkan atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hewan yang disembelih untuk tumbal atau persembahan berhala. Yang ketujuh ada bagian dari hewan yang dipotong, ada yang masih hidup dan belum disembelih. Yang kedelapan ada hal-hal yang kotor dan menjijikkan, seperti misalnya ada tikus, lalat, kotoran, belatung, dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada bangkai binatang apapun itu haram, kecuali dua saja, yaitu ada bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kesepuluh ada darah, kecuali dua juga, seperti hati dan limpa. Yang ke-11 ada binatang yang bertaring atau berkuku tajam. Dengan taring atau kukunya itu ia gunakan untuk mencengkeram mangsa dan menyerang musuh-musuhnya. Yang ke-12 ada daging babi. Adapun akibat buruk dari mengonsumsi makanan haram. Yang pertama ada tidak dikabulkannya doa. Jadi doa apa saja ketika orang tersebut memakan makanan yang haram dari seperti jenis-jenis yang dijelaskan tadi, itu tidak akan dikabulkannya doa-doa orang tersebut. Yang kedua ada amalan tidak diterima. Jadi melakukan amalan apapun, kebaikan apapun itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang memakan makanan haram. Yang ketiga, makanan haram bisa membawa ke neraka. Jadi apabila memakan makanan haram mestinya bisa membawa ke dalam api neraka. Yang ketiga, iman di hati menjadi kurang, jadi membuat lemah iman di hati seseorang dan tidak ingin berbuat baik, ingin menambah keburukan-keburukan lagi. Yang kelima ada rusaknya keturunan. Jadi ketika seseorang memakan makanan haram maka bisa keturunannya, anak cucunya nanti bisa memberikan suatu kemudaratan bagi keturunan tersebut. Adapun manfaat memakan makanan yang halal. Satu yaitu mendatangkan rezeki yang baik. Jadi apabila kita bisa memakan makanan yang halal, pastinya rezeki-rezeki yang mengalir, rezeki-rezeki yang datang itu dari hal-hal yang baik. Yang kedua, menghindarkan diri dari penyakit. Jadi apabila memakan makanan yang halal, pastinya penyakit
juga tidak akan datang lebih cepat, maksudnya tidak akan datang dengan hal-hal yang membawa kita pada keburukan. Pastinya juga dijauhkan dari segala macam penyakit. Yang ketiga ada meningkatkan iman. Jadi dengan memakan makanan yang halal bisa mendekatkan diri kepada Allah juga. Yang keempat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika memakan makanan yang halal, pastinya kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan ajaran syariatnya harus memakan makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Yang kelima ada menjadi sebab diberikan keturunan yang baik. Jadi anak turun itu akan memberikan dampak yang positif nantinya. Ketika kita memberikan sesuatu hal-hal yang baik juga pasti akan memberikan timbal balik yang baik. Ketika menanam hal-hal yang baik akan menuai juga hal-hal yang baik. Yang keenam ada pendorong terkabulnya sebuah doa. Apapun doa, ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik seperti memakan makanan yang halal dan mendapatkannya pun juga dengan cara yang halal, pastinya doa kita juga akan lebih cepat untuk terkabul. Adapun logo-logo untuk makanan dan minuman yang halal serta yang haram. Untuk makanan dengan logo yang halal dan minuman dengan logo yang halal itu seperti di atas ini. Untuk yang atas ini ada logo halalnya. Jadi makanan atau minuman dengan logo seperti itu, seperti gambar di atas, yang atas itu untuk logo halal, jadi boleh dikonsumsi. Ketika di label makanan atau minuman yang ada logonya seperti itu, boleh dikonsumsi. Itu sudah termasuk ke dalam kategori halal, boleh dimakan. Untuk yang bawah itu termasuk ke dalam logo yang haram. Jadi ketika ada makanan atau minuman yang ada logonya seperti itu tidak boleh dimakan karena pasti haram dan tidak baik untuk dikonsumsi. Akan tetapi jarang sekali kita menemukan bahwasanya makanan atau minuman itu ada label haramnya. Jadi harus memilih dan memilah itu makanan baik untuk dikonsumsi atau tidak, boleh atau tidak untuk dimakan, dan itu baik tidak jika digunakan karena di dalam label haram itu terkadang tidak ada label haramnya dan bisa juga itu diperjualbelikan seperti itu. Harus benar-benar bisa memilih makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak, mana yang halal, mana yang haram. Di sini ada contoh dari makanan dan minuman yang halal dan haram. Untuk makanan yang haram, contohnya ada di samping kanan atas ini. Makanan yang terbuat dari daging babi ini termasuk ke dalam kategori makanan yang haram. Untuk kategori minuman yang haram ada di samping kanan bawah. Ini termasuk ke dalam kategori minuman yang haram karena minuman ini bisa memabukkan dan membawa tubuh ke dalam segala macam penyakit bisa datang. Untuk kategori makanan yang halal ada di samping kiri atas ini, ada ayam goreng. Ini boleh dimakan, halal. Untuk minuman yang halal ada di samping kiri bawah ini. Contohnya seperti jus buah ini. Ada jus jeruk, jus tomat, dan jus kiwi ini halal dimakan dan boleh serta baik bagi kesehatan. Sekian pembahasan tentang makanan dan minuman yang halal serta yang haram. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
karena kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya manusia itu banyak kekhilafan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.